Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, keberkahan rezeki, dan semoga hari-hari kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif, motivasi-motivasi yang positif. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya ingin melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah. Kemarin rukun Islam sudah saya baca. Sekarang kita akan menginjak ke fasal yang selanjutnya, yaitu rukun iman. Baik, langsung saja. Tadi saya sudah hadiah Fatihah kepada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukunnya iman. Adapun rukun iman itu ada 6. Namun sedikit menyinggung tentang pengertian iman ya. Pengertian iman itu secara lughat itu mutlaqut tasdik atau membenarkan secara mutlak terhadap sesuatu yang disampaikan. Baik yang disampaikan itu datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Sedangkan pengertian iman yang sedang kita bahas adalah pengertian iman secara syarak, yaitu at-tasdiq bijami ima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidarurah. Jadi membenarkan, meyakini, ridho terhadap semua perkara-perkara yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya dari perkara-perkara dari agama. Baik, itu sekedar saja tentang pengertian iman. Kita menuju ke iman itu, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu caranya gimana? Caranya bi'ang ta'taqida ala tafsil anallaha ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun hawadithi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Jadi dengan cara kita meyakini bahwa secara tafsil bahwa Allah itu punya sifat wujud, qadimun punya sifat qidam, baqin punya sifat baqo. Baqo itu tetap, wujud itu ya ada, qadim itu dahulu, tidak ada yang mendahului, baqin itu maha kekal. Maha kekal itu maksudnya la akhirolahu, tidak akan ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Mukhalifunil hawadith, berbeda dengan makhluk. Mustaghni an kulli syai', tidak butuh pada makhluk, artinya berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wahidun, maha esa. Qadirun, yang maha kuasa. Muridun, zat yang maha berkehendak. Alimun, zat yang maha mengetahui. Hayyun, zat yang maha hidup. Sami'un, zat yang maha mendengar. Basirun, zat yang maha melihat. Mutakalimun, zat yang maha berbicara atau berkalam. Walal ijmali, dan juga adapun secara ijmal atau secara globalnya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada batas. Kamalatun la tatanahi. La tatanaha. Jadi itu sedikit tentang keterangan mengenai iman kepada Allah. Intinya kita meyakini Allah itu bersifat yang tadi saya sebutkan, atau mau lebih jelasnya kita harus belajar tentang kitab Tauhid atau Usuluddin yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, baik itu sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah.
Wa malaikatihi. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Caranya gimana? Cara kita mengimani malaikat-malaikatnya Allah itu kita meyakini bahwasanya mereka itu adalah ajsamun nuroniyatun latifatun. Mereka itu adalah jisim-jisim yang bangsa cahaya yang halus. Mereka tidak berkelamin laki-laki, bukan juga perempuan, bukan juga khunsa. Mereka tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Mereka itu jujur, benar terhadap sesuatu yang dikabarkan, yang mereka kabarkan yang berasal dari Allah. Allah suruh malaikat mengabarkan itu shodiqun. Jadi malaikat itu ya jujur, benar, artinya tidak akan mungkin berdusta. Layak kuluna, mereka tidak makan, layak syarabuna, tidak minum, mereka tidak melakukan pernikahan, mereka tidak memiliki keturunan, mereka tidak tidur. Amal-amal mereka itu tidak akan dicatat karena mereka itu ya diperintahkan untuk mencatat amal. Wala yuhasabun, ya, di annahum al-kutab, petugas yang mencatat ya mereka itu. Dan juga tidak akan dihisab amal-amal mereka karena mereka juga petugas yang nantinya akan menghisab. Wala tuzanu a'maluhum, mereka juga amal-amalnya tidak akan ditimbang. Di annahum la sayyi'ati lahum, karena mereka itu tidak ada memiliki keburukan. Mereka nanti akan dikumpulkan bersama jin dan manusia, yasfa'una fi aswati bani Adam. Mereka akan memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat terhadap Bani Adam. Dan orang-orang mukmin nanti bisa melihat para malaikat itu di dalam surga. Mereka juga nanti akan mendapat surga dan akan memperoleh nikmat-nikmat yang berada di dalam surga bima sya Allah. Jadi itu terkait tentang iman kepada malaikat. Intinya kita ya yakin bahwa malaikat itu ada. Ada malaikat yang biasa dikenal itu ya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, ila akhirih, Malik Ridwan, Atib. Ada tugas-tugasnya para malaikat itu ya penyandang tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi. Kemudian rukun iman yang nomor 3 itu adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makna iman bil kutub at-tasdiqu bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu ma tadammanathu haqqun. Jadi arti daripada beriman kepada kitab-kitabnya Allah, ya, kita mengimani kitab-kitabnya Allah. Maksudnya gimana? Jadi kita yakin atau membenarkan at-tasdiq bahwasanya kitab-kitab tersebut itu adalah kalamullah. Kalamullah itu tahu sendiri ya, kalamullah qadim. Kalamnya Allah, ucapannya Allah. Al-Munazzil ala Rasulihim, yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Dan isi atau kandungan-kandungan yang berada dalam kitab-kitabnya Allah itu adalah hak atau kebenaran. Warusulihi, dan iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul itu caranya adalah wahum afdalu ibadillahi qawla ta'ala wa kullam faddalna 'alal alamin. Yang ta'taqida anna Allah ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adaduhum illallahu awaluhum bijasadihi Adam wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam. Jadi para rasul itu adalah
hamba-hamba Allah yang paling utama. Bi an ta'taqida annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan. Yakni dengan cara kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus terhadap makhluk, untuk makhluk itu utusan, ya untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, yakni rijalan, atau Allah mengutus utusan itu ya laki-laki, para utusan itu ya laki-laki yang tidak diketahui bilangannya secara persis atau jumlahnya secara persis kecuali hanya Allah yang tahu. Jadi jumlah para rasul itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, jumlah secara persisnya. Yang pertama, awaluhum jasadihi Adam. Jadi awalnya apa? Nabi yang pertama adalah yang diturunkan di bumi adalah Nabi Adam. Sedangkan Nabi penutupnya plus Nabi yang paling utama atau utama-utamanya Nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya Nabi itu ya berasal dari keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya mereka, para Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki sifat sidik, jujur, pantang bohong. Mereka itu shodiquna fi jami' aqwalihim, jujur terhadap semua ucapan-ucapan mereka dalam menyampaikan risalah dan dalam menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya iman kepada Rasul itu ya meyakininya bahwasanya mereka itu utusan Allah, utusan yang memang diutus untuk menyampaikan risalah-risalah atau ajaran-ajaran syariat-syariat yang semuanya ya perintah dari Allah. Wabil yaumil akhiri, dan rukun iman yang nomor selanjutnya, nomor 5 adalah iman kepada hari akhir juga atau disebut juga hari kiamat. Jadi kita harus iman, caranya itu membenarkan wujudnya hari akhir itu nanti akan terjadi. Terjadinya hari akhir itu pasti. Dan segala apa-apa yang atau kejadian-kejadian yang berada pada hari akhir seperti halnya dikumpulkannya makhluk manusia, dihisabnya para makhluk, dan hari pembalasan tentang surga dan neraka. Kenapa disebut hari akhir? Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena setelah hari tersebut sudah tidak ada lagi malam dan tidak lagi siang. Tidak ada siang, tidak ada malam. Istilahnya itu tidak ada siang, tidak ada malam. Karena yang namanya yaumun itu karena diiringi oleh malam dan siang. Kalau di hari akhir itu sudah tidak ada lagi malam, tidak ada lagi istilah siang. Makanya disebut hari akhir. Atau disebut juga hari kiamat, hari kebangkitan ya. Karena pada hari tersebut orang-orang yang sudah mati di dalam kuburan itu nanti akan dibangkitkan. Kemudian rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qadarnya Allah, kepastiannya Allah, takdirnya. Baik itu takdir yang khair atau yang baik itu takdir yang syar, buruk. Semuanya itu dari Allah. Kita yakini dari Allah. Jadi Allah itu memastikan sebuah kebaikan, sebuah keburukan bagi para makhluk qabla khalqil khuluqi. Qabla khalqi. Sebelum Allah itu menjadikan para makhluk. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya semoga kita istiqomah dalam membaca surat Al-Fatihah karena sudah azan ya waktu asar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.